Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-45 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 45 ini, kita akan mendalami bagaimana terjadinya peristiwa kesengsaraan besar dan Armageddon. Di peristiwa Armageddon inilah Tuhan akan membinasakan antikristus, nabi palsu, dan Babilonia atau si pelacur besar itu. Sedangkan iblis akan ditangkap dan ditahan selama 1000 tahun. Kemudian baru dihakimi setelah masa 1000 tahun selesai. Alkitab sendiri memberi dua penamaan pada peristiwa ini, yaitu kesusahan besar atau kesengsaraan besar. Kedua istilah ini muncul pada banyak ayat. Sekalipun demikian, ciri-ciri yang diungkapkan di masing-masing kemunculan kedua istilah ini memperlihatkan keduanya adalah sebuah peristiwa yang sama, yaitu peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi pada akhir zaman nanti. Ingat, ini bukan masa penghukuman bagi iblis dan pengikutnya di masa penghakiman tahta putih besar, melainkan ini adalah peristiwa penghukuman antikristus dan Babel. Saudara-saudara yang terkasih, kesengsaraan besar berlangsung singkat, hanya 3,5 tahun. Ini tertulis di kitab Daniel 7 ayat 25 yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang terdiri dari 1, 2, dan setengah masa. Wahyu 12 ayat 14 juga menyatakan hal yang sama. 1260 hari, yang sama dengan 42 bulan, yang berarti 3,5 tahun juga. Juga kita bisa melihat di Wahyu 11 ayat 2, Wahyu 12 ayat 6, dan Wahyu 13 ayat 5. Dari Daniel dan Wahyu, kita melihat adanya pembagian waktu lagi menjadi 3 di tahap kedua 1 kali 7 masa. Sepertinya memperlihatkan yang pertama, masa 1 tahun pertama atau tahap pertama di paruh kedua 1 kali 7 tahun adalah aksi antikristus memproklamirkan dirinya sekaligus mengingkari perjanjian damai 7 tahun Israel. Besar kemungkinan invasi Rusia ke Israel terjadi di akhir tahap pertama 1 kali 7 masa dan sampai awal tahun pertama tahap kedua ini. Dan seperti kita ketahui, Rusia gagal dan negeri mereka dibinasakan Allah. Pecahnya perang besar antar umat manusia akibat antikristus mengingkari janji perdamaian yang berefek negara-negara di dunia saling mencurigai. Perang besar muncul berawal dari perlawanan yang kontra dengan antikristus melawan Liga 10 Bangsa. Lalu antikristus mengkhianati Liga 10 Bangsa dan terjadilah kekacauan besar. Kekuatan seluruh negara di dunia melemah. Semua manusia membutuhkan juru selamat yang bisa mengeluarkan mereka dari kengerian perang. Agama Babel yang telah merasuki seluruh dunia dan juga gereja mulai beraksi dengan memberi opsi juru selamat, dan muncullah antikristus. Berdirilah Kekaisaran Romawi modern
secara penuh, menggantikan Liga 10 Bangsa. Dan semua ini berlangsung sangat cepat karena didukung kemajuan teknologi informasi. Di akhir tahun pertama ini, Antikristus mulai melakukan penistaan bait suci melalui patung binatang yang muncul dari laut yang dihidupkan oleh nabi palsu, atau oleh binatang yang muncul dari bumi, dan mewajibkan semua manusia menyembahnya. Yang kedua, masa 2 tahun berikutnya, atau tahap kedua di paruh kedua 1 kali 7 tahun, adalah aksi perusakan secara global dunia, di mana kedamaian sudah diambil dari bumi. Manusia melupakan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Hampir seluruh manusia tunduk dengan segala peraturan dan kodifikasi yang dikeluarkan diktator Antikristus ini agar memperoleh keselamatan hidup dunia. Pemerintahan modern dijalankan Antikristus dan berkembang pesatnya agama Babel. Seluruh perekonomian dikuasainya dengan tanda di lengan dan di dahi. Manusia rusak lahir batin. Antikristus mulai menyusun kekuatan di Armageddon. Wilayah Armageddon yang sampai saat ini penuh mistik menjadi semakin misterius, dikarenakan iblis mulai berperan langsung dan sudah menggunakan kemampuan supranaturalnya yang diperlihatkannya dengan mengeluarkan 3 roh najis yang menyerupai katak, yang memungkinkan terjadinya kematian-kematian di luar waktu yang seharusnya. Kemampuan supranatural yang mampu dilakukan oleh sang naga, Antikristus, dan nabi palsu ini bisa kita baca di Wahyu 16 ayat 13. Itulah roh-roh setan yang di ayat 14 nanti akan dipakai juga untuk mengundang seluruh raja di bumi untuk hadir di peperangan akhir melalui celah sungai Efrat. Saudara-saudara yang terkasih, di beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang gulungan kitab bermaterai 7 yang berisi tentang malapetaka yang akan menimpa manusia di kesengsaraan besar. Untuk malapetaka materai pertama sampai keempat, sepertinya terjadi di akhir-akhir masa 2 tahun di paruh kedua 1 kali 7 masa. Demikian juga dengan peristiwa materai kelima. Terlihat peristiwa dialogis antara para martir Tuhan dengan Allah. Dan mereka diminta menunggu dengan sedikit waktu lagi. Sekaligus mereka juga dikenakan baju putih sama seperti orang-orang yang diselamatkan lainnya. Ini bisa kita lihat di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Pada saat ini Rasul Yohanes juga melihat lautan manusia berbaju putih ini. Inilah seluruh umat Tuhan yang telah diselamatkan, baik melalui prosesi kebangkitan bagi yang telah mati dan melalui prosesi pengangkatan bagi yang masih hidup. Di sini sudah tergabung juga umat Tuhan yang diselamatkan dari kesengsaraan besar melalui pengangkatan gereja. Juga sudah termasuk umat Israel yang dipilih 12.000 orang setiap suku. Semua umat ini menanti Tuhan Yesus Kristus kembali dari kemenangannya berperang dengan tujuan memberi hukuman kepada dunia, kepada Antikristus, nabi palsu, dan kota Babel, dan selanjutnya menawan iblis. Materai ke-6
merupakan peringatan tentang dimulainya tahap ketiga atau 6 bulan terakhir kesengsaraan besar. Tertulis di Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Gempa bumi yang dahsyat terjadi merupakan peringatan tentang puncak kesengsaraan besar. Nabi Yoel juga sudah menubuatkan malapetaka dahsyat ini pada tahun 820 sebelum Masehi. Saudara dapat melihat di banyak ayat seperti di Yoel 2 ayat 31, Yoel 3 ayat 14 sampai 16, dan juga di Matius 24 ayat 21, Yeremia 10 ayat 10, serta Jefanya 1 ayat 14 sampai 15. Meterai ke-6 merupakan gambaran Allah mulai melumpuhkan roh-roh jahat di udara, dan penguasa-penguasa kegelapan yang memerintah di bumi bergoncang. Ini bisa kita lihat juga di Yesaya 34 ayat 4 sampai 5. Dan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 serta ayat 19 sampai 21. Berawal dari sinilah serial kesengsaraan besar yang sesungguhnya akan dimulai di masa setengah tahun terakhir. Sekaligus masa 2 tahun ini ditutup ketika sangkakala ke-7 ditiup dan gulungan kitab dengan materai ke-7 dibuka. Terlihatlah suasana sorga begitu sunyi senyap, dan tampak 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Kesunyian ini memakan waktu sampai setengah jam. Sebagaimana tertulis di Wahyu 8 ayat 1 sampai 2. Ini memperlihatkan ada suasana hikmat sedang berlangsung. Gambaran Wahyu 8 ayat 3 sampai 4 memperlihatkan doa-doa orang kudus yang sampai ke sorga. Yang ketiga, masa setengah tahun terakhir atau tahap 3 di paruh kedua 1 kali 7 tahun adalah masa penghukuman Tuhan, termasuk membinasakan antikristus, nabi palsu, dan kota Babel di puncak Armageddon. Sekaligus malaikat menangkap iblis untuk ditawan selama 1000 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaca ketika sangkakala 1 sampai 4 ditiup, dan bersamaan dengan itu malapetaka diturunkan. Kita membaca dari kitab Wahyu 8 ayat 7 sampai 12. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi, dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab
sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita merenungkan hasil tiupan sangkakala yang pertama sampai keempat, terlihat ada pemusnahan secara global pada makhluk hidup, sekaligus penurunan kualitas daya dukung hidup oleh bumi. Artinya, menurunkan supporting atau daya dukung bumi terhadap kehidupan di atasnya. Sepertinya, memang inilah yang dimaksud Alkitab. Tidak ada yang dapat menahan murka Tuhan. Pelemahan bumi ini membuat tidak ada yang dapat bersembunyi dari murka Tuhan. Sangkakala pertama sampai keempat memperlihatkan juga agar semua orang yang hendak bertobat agar segera menggunakan tanda Allah di dahinya. Karena sangkakala kelima atau celaka pertama ditujukan untuk orang-orang yang tidak menggunakan tanda itu. Mereka akan mengalami siksaan selama 5 bulan oleh belalang yang berekor kalajengking. Siksaan yang sangat mengerikan, tetapi mereka tidak diperbolehkan mati. Sangkakala keenam atau celaka kedua melalui pasukan berkuda sebanyak 20.000 laksa yang membunuh sepertiga penduduk bumi. Sangkakala yang ketujuh diawali dengan puji-pujian sorgawi dan penampakan tabut perjanjian yang kemudian diikuti terjadinya kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Setelah Rasul Yohanes diperlihatkan beberapa pewahyuan, maka sampailah dia pada penglihatan 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir. Inilah celaka ketiga yang sekaligus merupakan rentetan cawan murka Allah yang ditandai juga dengan 7 tiupan sangkakala lagi. Saudara-saudara yang terkasih, agar lebih memberi gambaran bagi kita semua, marilah kita mengurutkan ulang seluruh malapetaka-malapetaka yang dilihat Rasul Yohanes dan juga yang dilakukan Allah sendiri, yang keseluruhannya ada 3 tahapan. Tahapan terakhir adalah cawan murka Allah yang dapat saudara baca sendiri dengan lebih lengkap melalui kitab Wahyu, yang mana kita akan memberikan ayat-ayat yang berkaitan. Yang pertama, malapetaka gulungan kitab bermaterai. Ada 4 tipikal malapetaka dari mulai materai pertama sampai keempat. Materai kelima merupakan proyeksi dialogis antara Allah dan martir Tuhan, sekaligus pengumpulan umat-umat terpilih. Materai keenam memperlihatkan adanya gempa bumi yang merupakan peringatan tentang puncak kesengsaraan besar yang tidak dapat dihentikan lagi. Materai keenam memberi gambaran bagaimana Allah mulai melumpuhkan roh-roh jahat di udara dan menggoncang penguasa-penguasa kegelapan yang memerintah di bumi. Materai ketujuh, persiapan rentetan 7 sangkakala penghukuman bagi alam. Yang kedua, malapetaka 7 sangkakala.
Tiupan sangkakala yang pertama sampai keempat memperlihatkan hukuman bagi manusia dan penurunan daya support bumi. Tiupan sangkakala kelima dan keenam disebut Alkitab sebagai celaka pertama dan kedua. Sedangkan celaka ketiga diperlihatkan setelah sangkakala ketujuh ditiup yang berisi 7 malapetaka yang berisi 7 cawan murka Allah. Cawan murka ini ditujukan bagi iblis dan seluruh pengikutnya. Dan ini sekaligus malapetaka yang terakhir. Yang ketiga, malapetaka 7 sangkakala cawan murka Allah. Sangkakala yang ke-1 sampai ke-4 yang sekaligus penuangan cawan murka Allah dapat saudara baca di Wahyu 16 ayat 2 sampai 9. Sangkakala kelima atau cawan murka Allah yang kelima tertulis di Wahyu 16 ayat 10. Berupa penghancuran kekuasaan antikristus. Ini membuat antikristus putus asa. Dia dan nabi palsu menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk mengundang seluruh raja-raja dan mengerahkan seluruh kekuatannya menuju Harmagedon yang dibuka Allah melalui jalur sungai Efrat seperti diperlihatkan di cawan murka Allah yang ke-6 yang tertulis di Wahyu 16 ayat 12. Inilah indikasi pukulan terakhir dari perang terakhir yang menjelang bulan-bulan terakhir setengah masa tahap ketiga paruh kedua 1 kali 7 tahun. Penyatuan seluruh kekuatan dalam bentuk pengungsian ini terjadi disebabkan karena tidak ada lagi tempat yang bisa dipakai oleh para pengikut antikristus. Semua sudah dibinasakan oleh Allah. Seluruh pemimpin dunia berkumpul di Armageddon dan ditutup oleh malaikat ketujuh dengan menumpahkan cawan murka yang ketujuh ke angkasa yang tertulis di Wahyu 16 ayat 17. Dan dari dalam bait suci terdengarlah suara yang nyaring dari tahta itu yang berkata, "Sudah terlaksana." Marilah kita membaca dari Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara-saudara yang terkasih, melihat tanda yang terlihat di bacaan kita ini, sepertinya pada saat inilah Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua. Karena inilah saatnya Yesus Kristus membinasakan antikristus dan nabi palsu.
sebagaimana dikatakan di Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Marilah kita membacanya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berakhirlah antikristus dan nabi palsu. Sedangkan untuk Babel sebagai sebuah kota sudah dihancurkan di bacaan kita di atas di Wahyu 16 ayat 19. Dan di Wahyu 17 Babel sebagai agama sudah dibinasakan. Dan lebih dirinci di Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Sedangkan iblis sebagai dalang keseluruhan peristiwa ini ditangkap dan dilemparkan ke dalam jurang maut, dan dia ditahan selama 1000 tahun. Ini bisa kita lihat di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Setelah habis masa 1000 tahun iblis, Tritunggal dunia kegelapan, yaitu iblis, antikristus, dan nabi palsu, akan bersama-sama menghuni lautan api yang menyala-nyala oleh belerang selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semua cawan murka Allah ditumpahkan, kita bisa melihat dan merenungkan kitab Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Marilah kita terlebih dahulu membacanya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan di atas, kita menemukan angka 1290 dan 1335. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan kedua angka ini. Bahkan di kitab Wahyu juga tidak akan kita temukan. Sepertinya kedua angka ini adalah angka yang sangat penting. Yang pertama adalah tempo 30 hari atau 1 bulan setelah kesengsaraan besar selesai. Dan satu lagi adalah 75 hari atau 2,5 bulan dari kesengsaraan besar selesai, atau 45 hari atau 1,5 bulan dari angka pertama. Bila kita melihat kronologi kitab Wahyu, ada 3 peristiwa yang belum terpetakan waktunya secara pasti, yaitu penawanan iblis, pegelaran tahta pengadilan Kristus, dan perjamuan kawin anak domba. Yang pastinya ketiga hal ini harus selesai sebelum masa pemerintahan 1000 tahun dimulai.
Sepertinya angka 1290 lebih tepat kita masukkan sebagai peristiwa penawanan iblis selama 1000 tahun menjadi bagian ayat ke-11 yang terjadi dalam rentang 30 hari setelah kesengsaraan besar selesai. Sedangkan peristiwa kedua, angka 1335, kita masukkan ke ayat 12 karena ada tertulis kata berkat di sana yang berarti ada peristiwa bahagia. Sangat memungkinkan pada saat inilah tahta pengadilan Kristus digelar dalam rentang 1 bulan setelah iblis ditawan. Sekali lagi kita tekankan, tahta pengadilan Kristus bukan untuk membenarkan atau menyalahkan umat Tuhan, tetapi untuk memberi upah sebagai hamba yang setia kepada semua umat yang sudah ditandai dengan jubah putih atau baju kekekalan rohani. Dan selama 15 hari berikutnya adalah berlangsungnya pesta perkawinan anak domba, yaitu pertemuan antara manusia ciptaan Tuhan dengan Sang Penciptanya dan berpesta selama 1000 tahun di kerajaan Daud. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.